warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bamusi, yaitu sebuah program siar dan dakwah, juga sebagai bentuk komitmen dari Bamusi TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa dimanapun berada selama bulan Ramadan pada saat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Dan semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Bamusi TV dimanapun berada, Ngaji Bamusi kali ini bersama saya Tisa Karolina selaku pembawa acara. Dan nanti juga saya akan temani oleh narasumber dan juga bintang tamu kita yang akan memberikan ilmu dan juga siraman rohani bagi kita. Tentunya manfaatnya besar sekali bagi kita semuanya, khususnya pemirsa Bamusi TV dimanapun berada. Nah, pemirsa Bamusi TV, tema kita hari ini adalah Google Maps bagi kehidupan. Dan untuk itu telah hadir bersama kita yaitu Bapak Dr. Thohirin Sanmiharja SHIPD MPDI yang akan membahas lebih lanjut nih terkait tema kita hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya ya membacakan sedikit profil tentang beliau. Beliau ini adalah Wakil Sekretaris Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Wakil Dekan 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tapi yang istimewa adalah beliau ini juga seorang pelantun dan juga pencipta lagu-lagu religi, Mas. Nah untuk itu saya mau ajak nih pemirsa Bamusi TV untuk bisa kenalan dan juga menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz kita ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah. Puasa-puasa seger banget nih Pak Ustadz. Alhamdulillah ya, kita harus semakin semangat. Karena energi keimanan ini juga akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Wih, luar biasa Pak Ustadz. Tapi sebelumnya saya mewakili pemirsa Bamusi TV mengucapkan terima kasih karena Pak Ustadz mau meluangkan waktunya hadir nih di tengah-tengah kesibukannya yang padat nih di bulan Ramadan ini untuk bisa menyapa pemirsa Bamusi TV, memberikan sedikit ilmunya buat kita semuanya. Alhamdulillah. Sesuai dengan tema kita nih ya, Google Maps kehidupan. Ini kita kayak mau jalan-jalan aja nih Pak, pakai Google Maps segala ya kan ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang iman ya, keimanan manusia tentunya kan kadang nggak sama ya. Kadang ada yang kalau pas lagi besar gitu, kadang kalau pas lagi kecil sedikit gitu kan ya. Ini hubungannya dengan Google Maps, hubungan jiwa dengan Allah sama kayak jarak kan, menempuh. Kadang kalau pas lagi kita jaraknya lagi dekat sama Allah, lagi sering gitu ya, sholatnya rajin, puasanya rajin. Tapi kalau pas lagi jauh-jauh gitu kan, males sholatnya, puasa sunnahnya juga jarang. Nah, ini gimana nih hubungan iman, hubungan jiwa kita supaya dekat terus sama Allah? Gimana nih Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Tisa dan pemirsa Bamusi TV dimanapun Anda berada. Jadi kalau kita melihat di dalam surat Al-Baqarah kan di situ disebutkan Quran ini adalah hudan ya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Apa itu hudan? Hudan adalah guide. Sebenarnya seharusnya seorang mukmin itu hidupnya sudah tidak bimbang lagi kemana jalan yang akan dituju ya. Kenapa? Karena sudah ada guide-nya, ada hudan. Jadi hudan ini adalah Google Map kehidupan kita ya. Seharusnya kita apa yang kita lakukan, kita mau kemana, tujuan kita apa, itu harusnya sudah automatically itu sudah mudah. Kenapa? Karena sudah dipandu ya, sudah dipandu. Nah, persoalannya adalah jika tubuh ini itu diibaratkan HP lah ya, ini casingnya kan gitu kan, kan itu tidak cukup hanya casing saja ya pemirsa semuanya. Jadi di situ kan harus ada SIM card-nya. Betul ya, ada SIM card-nya. Nah, SIM card itulah basically keimanan kita yang di sana harus tentu ada sinyalnya kan, harus ada sinyal. Kalau nggak ada sinyalnya, ada SIM card-nya, ya tidak ada guna itu. Kosong. Ini tubuh ya serasa seperti tubuh mati kan. Jadi itu harus diisi dengan sinyal. Sinyal apa? Sinyal iman itulah
Jadi saya mengibaratkan hubungan kita, hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu seperti hubungan antara sinyal HP kita dengan pemancarnya. Oh, ya kan? harus selalu terhubung tuh. Betul. Jadi Allah ini adalah sumber daripada energi kita, ya. Itu seperti itu. Jadi sumber energi kehidupan ini ya adalah Allah Subhanahu wa taala, sumber sinyalnya ya. Kalau semakin kita jauh ya sinyalnya tidak ada, maka itu sinyal kecil, maka kita tidak bisa menerima informasi yang baik. Jadi error ya. Betul. Jadi HP Anda tidak ada sinyal atau mungkin pulsa habis. Nggak bisa terima WhatsApp, Betul, ya kan? ya. Nggak bisa yang namanya terima informasi-informasi kayak internetan nggak bisa tuh kan ya. Jadi intinya kita tidak bisa mengakses informasi yang benar. Jangan-jangan itu informasi masuk ke dalam diri kita, itu adalah something error, informasi yang maunya punya signal itu bukan seperti itu ya, tapi karena sinyal keimanan kita itu adalah down ya, kemudian kita tidak bisa menangkap itu pesan dari sumber sinyal Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ya kita berjalan itu, hidup itu tidak didirect oleh guide Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti kita meraba-raba ya. Iya, betul. Seperti itu. Oh, jadi memang kalau seandainya kita mau mendeskripsikan gitu ya, kita ibaratnya ini adalah sebuah handphone harus ada SIM cardnya. Betul. SIM cardnya ini kalau nggak ada sinyalnya sama juga bohong. Betul. Gitu kan ya. Walaupun misalkan kita bisa terhubung dengan sinyal, tapi kalau seandainya menerima informasinya juga nggak sempurna, Betul. jalurnya juga kurang begitu bagus gitu ya. Betul. Tapi misalkan kita dapat informasi ini, dapat terhubung dengan sinyal, tapi ternyata informasinya nggak masuk sempurna nih. Ataupun misalkan udah masuk tapi kita nggak nyalurin lagi tuh si informasinya, itu apa yang terjadi nih Pak Ustadz? Iya. Jadi disitulah ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya bahwa kita tidak terhubung atau kurang terhubung dengan baik ya dengan sumber atau energi kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ngeblank itu kita ya. Jadi kita tidak bisa itu menangkap pesan-pesan yang baik gitu ya. Seharusnya kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, itu tandanya sudah ada ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu ya pemirsa ya. Ini ayat banyak yang hafal ya. Jadi tanda daripada kita beriman itu adalah ketika kita mendengar asma Allah ya kan, mendengar ayat Allah, maka wajilat, bergetar gitu ya. Jadi hati kita itu tremble gitu ya. Jadi ada perasaan kita, ada something di dalam hati kita. Tapi kalau nothing, nah ini dipertanyakan. Atau malah jangan-jangan something wrong. Nah itu ya. Begitu mendengar asma Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukannya tergetar dalam arti kita menangkap pesan yang baik, malah something error, kan repot. Waduh, bahaya tuh malah kayak gitu ya. Nah, itu artinya itu sudah betul-betul down ya. Kalau HP itu mungkin sudah low bat kan gitu ya. Jadi seharusnya wajilat itu adalah ada getaran yang terhubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sehingga kita itu mendapatkan guide internal gitu. Jadi seringkali kan orang itu untuk mendapatkan petunjuk hidup kan membaca teori-teori, atau mungkin ikut seminar motivasi kehidupan. Mahal itu bayarnya. Itu bagaimana dipas-pasin? Betul. Dipas-pasin, mesti begini ya, mesti begini, membiasakan diri, semangat gitu ya. Disemangati dari luar. Tuh, nah itu dari luar, gitu ya, dari luar. Sedangkan dengan keimanan ini, itu sebenarnya kita membangun sebuah guide itu dari dalam, gitu ya, dari dalam diri kita sendiri, gitu, supaya kita sebenarnya sudah jalan itu sudah on the track, gitu ya, on the right way, gitu ya. Kalau dulu ada istilah malu bertanya, sesat di jalan. Nah, itu dia. Kalau sekarang
malah nggak perlu banyak nanya kan? Oh benar. Nyalakan aja. Iya. Jadi ke Bang Musi TV nih, saya baru sekali kan, nggak perlu saya nggak nanya di jalan kan, nggak perlu, udah nyalakan aja itu handphone kan. Nggak geser ya Pak? Wah aman. Jadi sudah dikirim nyala, sudah langsung sampai. Kiri kanan, sebentar lagi sekian kilo lagi, ya kan? Nah itulah Google Map. Masalahnya satu aja tuh Mbak Tisa, Google Map itu nggak bisa memperingatkan kita, memberikan warning kalau kita menuju tempat yang maksiat. Ya, nggak ada Google Map. Stop, jalan ada salah karena Anda menuju ke tempat kemaksiatan. Ya, nggak ada. Mungkin satu saat saya nggak tahu ya, Allah ada Muslim expert yang kemudian bisa menemukan satu alat Google Map nih, Google Map Plus lah ya kira-kira ya kan, yang nanti kalau kita arahkan ke tempat yang nggak baik itu ada warning tuh. Langsung bunyi nit ya. Nah itu kayaknya kebayang ya. Iya bisa. Waduh. Oke baik. Wah ini semakin menarik nih ya perbincangan kita. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Dr. Thohirin Sami Harja SHI MPDI, jangan lupa pemirsa Bang Musi TV untuk share, subscribe, like dan juga komen YouTube channel Bang Musi TV. Dan juga sebelum kita lanjutkan perbincangannya, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. Pemirsa Bang Musi TV, masih bersama saya Tisa Karina dan juga narasumber kita Bapak Dr. Thohirin Sami Harja SHI MPDI, masih dengan tema yang sama yaitu Google Maps kehidupan ya. Tadi di awal kita sudah membahas nih bahwa segala sesuatu itu sekarang tuh lebih dipermudah kan, termasuk juga sebenarnya kalau di Islam ya ada Allah sebagai Google Maps kita, ada Al-Quran sebenarnya yang sudah mengarahkan kita nih, kita mau kemana, seperti apa tujuan hidup kita udah tahu gitu ya. Nah pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz nih ya, gimana caranya kita sebagai manusia yang sudah punya iman, yang sudah punya SIM card nih dalam handphone kita gitu ya, sinyalnya udah ada, sudah terhubung, supaya nih imannya lebih tebal gitu. Jangan cuma segitu-gitu aja imannya. Maka ada yang mungkin imannya makin lama makin tipis gitu kan ya. Supaya panduannya tuh tetap di jalur yang benar, panduan hidupnya tuh lebih bagus, supaya juga nanti ke bawah-bawah kita, ke anak cucu kita bisa mengajarkan kebaikan juga nih Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Betul. Baik Mbak Tisa dan pemirsa Bang Musi TV dimanapun Anda berada ya. Jadi pertama saya mau highlight dulu ya, bahwa penting sekali bagi kita untuk mempunyai guide di dalam hati kita, di dalam diri kita ya, internal guide gitu ya, bukan dari luaran gitu. Sebab kalau dari luar itu kita lebih banyak dipermainkan situasi. Betul. Nah, persoalannya adalah kan bagaimana gitu ya, bagaimana kemudian kita meningkatkan kualitas keimanan kita, signal keimanan kita, supaya kita terhubung dengan sumbernya secara baik gitu ya. Nah kita paham dan kita hafal sekali ya bahwa SIM card daripada keimanan itu adalah basicnya ya, foundationnya ya. Tapi kan itu al-imanu yazid wa yanqus ya, jadi up and down gitu. Jangan-jangan kita sering down gitu ya. Masya Allah, ngomongnya gampang tapi melakukannya susah, betul. Mudah juga ya. Jadi kita belajar semuanya, yang bicara ini juga belajar gitu ya. Nah, bagaimana kita meng-up ini ya agar senantiasa kita mempunyai satu keimanan. Ada satu hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu ya pemirsa sekalian, hadis qudsi itu adalah hadis yang
isinya itu dari Allah Subhanahu wa taala, hanya redaksinya saja yang dari Nabi Muhammad SAW. Langsung. Betul. Jadi kalau di level itu, levelnya di bawah Al-Qur'an lah ya. Al-Qur'an, bawahnya itu hadis qudsi, bawahnya baru hadis nabawi. Nah, ini istimewanya sumber ajaran Islam ya, berlevel dan dibedakan mana kalam Tuhan yang sesungguhnya, mana kalam Allah yang ada pesan tapi redaksi dari Rasulullah, betul-betul valid gitu. Sehingga yang berpesan di sini itu langsung sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Man adani waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Wah, ini hadis terkenal sekali ya, hadis qudsi sahih ini, sahih. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memusuhiku, maka memusuhi waliku, kekasihku, maka saya proklamirkan bahwa saya adalah musuhnya. Luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat redaksinya, pemirsa sekalian yang tahu bahasa Arab pasti ini dahsyat ya. Man adali, man adali. Jadi kalimatnya itu bukan man ada waliyi, bukan, tapi Allah dulu. Jadi kalau kita gambarkan redaksi ini, itu Allah di depannya orang itu. Iya. Jadi ini Allah, ini bentengnya istilahnya ya. Betul. Jadi Allah itu membentengi gitu ya, membentengi orang itu. Barang siapa memusuhiku, ini wali gitu ya. Jadi memusuhi orang yang Allah kasihi. Nah, kita bicara waliullah, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kita bukan sesuatu yang sangat rumit ya, bukan yang dalam arti kita bayangkan waliullah misalnya para sunan itu yang tinggi sekali ya, kapasitas kita barangkali itu jauh sekali dari beliau. Tapi sebenarnya hadis ini sedang membicarakan, menyampaikan satu metode yang mungkin kita untuk bisa mencapainya. Kadar kita sebagai waliullah itu ya sekadar yang kita mampu ya. Jadi tapi kita bisa kok step by step kita move ya, closer ya. Jadi lebih dekat ya, dan kita disebut sebagai waliullah. Dan di situ disebutkan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Ini mulai dijelaskan oleh Allah bagaimana kita kemudian menjadi yang disebut waliullah. Bagaimana saya Allah hendak menjadikan engkau sebagai kekasihku. Itu pertama, komitmen di dalam mimma aftaradtu 'alaihi. Jadi komitmen terhadap apa-apa yang saya wajibkan. Nah, ini sebenarnya kan kita kan sudah sehari-hari. Iya. Yakin bukan sesuatu yang sangat rumit. Di sini tidak menyebutkan dia harus berzikir sepanjang malam. Enggak. Wah, yang begitu berat sekali ya. Jadi komitmen menjalankan apa yang fardu. Kalau kita mau ringkas lagi yang fardu gitu, kembalinya kepada sholat kan? Iya, betul. Ya, karena itu tiangnya ya, pilarnya. Nah, ini sholat ini nanti kita kupas yang selanjutnya ya, bahwa sholat itu luar biasa. Jadi yang fardu itu ya sholat. Nah, sekarang kita baru tuh nyadar, mungkin ada yang hanya itu. Apakah cuma sholat? Iya, gitu sudah ya? biasa saya. Kok saya hidupnya rasanya lebih sering bimbang dan bingungnya gitu ya. Apalagi lagi nggak ada duit, banyak duit aja bingung. Ya kan? Ya kan? Nah itu karena nggak didirect oleh internal direction gitu ya kan, dia bingung gitu ya. Jadi seperti itu, tidak ada pembisik dari dalam. Nah, sekarang pertanyaannya, kita itu sudah apalagi gitu ya, ya itulah yang harus kita perbaiki. Barangkali sholat, di dalam sholat kita itu kita memang belum sesuai ya. Ada itu syarat rukun, ada juga bagaimana yang dinamakan khusyuk, yang paling sulit ya kan, yang dimana kita menemui Allah itu bukan ketemu fisik. Kalau saya Mbak Tisa begini udah ketemu iya, oke gitu ya kan, Mbak Tisa jam duit ya. Tapi kalau dengan Allah itu kan energi, energi ketemu energi, jiwa ketemu jiwa. Jadi enggak tuh ya. Jadi harus mempertemukan jiwa. Iya kan? Seringkali kita ada hadir di situ, tapi kan jiwa kita di mana-mana. Ya kan? Sulit satu sholat mungkin seminggu kita segitu terus, satu sholat aja full ya from the beginning until the end itu ya. Di sini Allah, fully Allah, there is no something ya. Itu enggak gampang. Pas Allahu Akbar benar di tengah-tengahnya, baru tadi yang HP ketinggalan di mana ketemu.
Jadi kita belum menempelkan jiwa dengan jiwa. Ya barangkali itu yang perlu kita latihkan ya. Tapi itu syarat pertamanya kita udah dapat. Betul. Jadi ternyata ya yang wajib itu dikerjakan, kita sudah dekat dengan yang namanya waliullah. Satu step, ya kan? Tapi diperbaiki dulu sholatnya, gitu kan? Apakah sholat kita udah bener atau belum, gitu kan ya? Tesnya gampang. Tesnya kalau sudah ada suara kalimat Allah, hati tremble nggak, ada getaran nggak? Ya, ada. Kalau ada itu nyala, ya kan? Nyala. Tapi kalau nggak bergetar HP itu sinyal low. Oh sekarang juga kan sebenarnya ngetesnya kayak gitu ya. Biasanya kan kita kan kalau zaman sekarang ya Pak Ustadz kan ya, dengan suara HP dikit langsung pengen nengok gitu rasanya. Nah sebenarnya kayak gitu kalau di apa namanya di lebih di anatomi kan gitu ya, lebih seperti gitu ya Pak Ustadz ya. Oh, jadi pemirsa Bamusi TV nih ya, kalau seandainya kita mau dekat sama Allah sebenarnya semudah itu. Cuma mungkin kita belum mengerti ya. Untungnya ada Pak Ustadz nih ya. Tapi sebelum kita lanjutin lagi karena pembahasan kita semakin seru dengan Bapak Dr. Thohirin Sani Hardja SHI MPDI ini ya, saya mau ngajak kembali nih untuk pemirsa Bamusi TV untuk share, subscribe, like, juga komen YouTube channel Bamusi TV. Sekarang langsung aja yuk, saya mau ajak pemirsa Bamusi TV untuk melihat sejenak tayangan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi sebentar lagi. Pemirsa Bamusi TV, kembali lagi di Ngaji Bamusi bersama saya Tisa Karana dan juga narasumber kita Bapak Dr. Thohirin Sani Hardja SHI MPDI dengan tema yang sama yaitu Google Maps kehidupan. Nah, tadi di awal nih seru banget ya pembahasan kita bahwa tuh ternyata kita mudah banget nih kalau misalnya kita mau dekat dengan Allah. Step pertamanya udah dijelasin bahwa perbaikin sholatnya itu udah langsung bisa dekat sama Allah. Tapi udah bener belum sholat kita? Nah, pertanyaan berikutnya, kalau step pertamanya udah bisa kita lewatin, kalau sholatnya udah kita benerin, terus step keduanya apa nih Pak Ustadz? Nah, silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Tisa dan pemirsa Bamusi TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya. Oke, jadi itu tahap pertamanya ya, fardu, dan kita memperbaiki yang fardu. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan Allah semuanya ya. Yang kedua terusan dari hadis ini adalah wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ini udah mulai dapat nih. Jadi wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yaktishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyanahu wa la in ista'adzani la u'idzanna. Itu. Jadi hadisnya sampai di situ ya. Kemudian setelah yang fardu, wala yazalu 'abdi, dan hamba ini calon kekasihku ini kira-kira tadi sudah masuk di berandanya ya. Sudah masuk di berandanya. Bagaimana kita lebih mendekat? Maka seorang hamba ini dia selalu senantiasa wala yazalu ya, always gitu ya kan. Bin nawafil. Ini. Jadi tidak cukup kita dari yang fardu, tapi kita menambah pada an-nawafil, komitmen dengan an-nawafil. Nah ini saya kira an-nawafil ini adalah satu kebanggaan. Mungkin kita nggak bisa semuanya ya. Ada an-nawafil minas shaum ya, puasa, ada an-nawafil minas sholat dan lain. Banyak sekali charity dan lain-lain ya. Tapi kita bisa mengandalkan yang mana yang kita mampu, yang mana yang kita bisa pilih, tidak semua orang the best dalam segalanya. Jadi, tapi kalau kita mau sisir-sisir kepada sholat, ya mungkin kita bisa mengerucutkan pada sholatun nawafil, gitu ya. Jadi kita senantiasa komitmen dengan sholatun nawafil. Misalnya
yang muakkad saja. Kalau saya hitung yang muakkad aja 10. Ini regularly ya, everyday itu ya. Itu kan kalau kita mau hitung 10. Ini kan kalau pelatihan paket-paket ya, paket basic, ini paket agak advance ini gitu ya. Jadi di situ kan ada 10. Kalau everyday itu ada, kemudian malam, berat malam. Waduh, berat sekali. Sebenarnya bukan berat sekali. Saya ini mau kasih rahasianya nih Mbak Tisa di sini. Apa rahasianya? Ini pemirsa Bamusi saja yang kasih tahu nih saya. Maksud saya begini, bukan mau mudah-mudahkan, tapi supaya kita mau tips tipsnya nih. Kalau sudah bicara sholat malam itu berat sekali, harus sekian rakaat. Sebenarnya saya mau kasih tahu yang paling pendek juga boleh, 3 aja boleh. Itu witir 2, 1, itu 3. Ini mohon maaf, ini lagi ngomong basic lah. Jadi nggak apa-apa, 2, 3 itu jangan bayangkan berat. Oh, malam bangunnya berat sekali. Nah, untuk latihan saya kasih mudah lagi nih. Ya, untuk latihan kasih mudah lagi. Habis Isya aja dulu. Iya, itu udah boleh. Cuma belum al-afdol. Iya, benar. Kalau yang afdol selesai lail, jadi sepertiga memang. Tetapi kan kita latihan kan step by step gitu ya. Jadi kalau mau paket ya sholatul rawatib, sholatul lail, sholatul duha. Itu mungkin menurut saya minimum, karena itu yang secara reguler Rasulullah nggak pernah tinggalkan. Mungkin dilatih misalkan seminggu tadinya ngerjain mungkin seminggu 2 kali gitu ya, ditambah jadi seminggu 3 kali gitu kan, jadi seminggu full begitu ya Pak Ustadz ya. Tapi ada target gitu, caranya ada target terkelola gitu. Jadi apa namanya, peningkatannya itu terevaluasi. Iya. Nah, coba kalau sudah begini, hatta uhibba, Allah mulai kan suka, kan senang. Ya, ketika Allah sudah suka sama orang ini, kuntu sam'ahu, kata Allah, saya akan menjadi pendengarannya, wa basarahu, jadi penglihatannya, wa yadahu, menjadi tangannya, wa rijlahu, menjadi kakinya. Artinya apa? Artinya kita di situ sudah memasang Google Map internal dalam hati kita, dalam tangan kita, jadi kita sudah didirect itu, gitu ya. Jadi apa yang mesti kita lihat, kita kemana, kaki ini kemana, itu di situ sudah Allah, sudah ada kehendak Allah gitu. Itu yang bilang bukan Thohirin Sanmiharja dan bukan Mbak Tisa ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi. Jadi Allah yang mendirect lah, kira-kira ada malaikat yang kemudian mengingatkan kita gitu. Jadi ada internal advice, itu kan luar biasa gitu ya. Ya kalau kita bayar konsultan aja kan mahal banget ya Pak Ustadz ya kan ya. Betul. Jadi kita on the track gitu, karena ya everyday kita didirect oleh apa, guidance internal gitu ya. Dan ujung dari hadis ini luar biasa. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu ya. Kalau hamba ini yang sudah dikasih Allah itu ya memohon sesuatu kepadaku, la'u'tiyannahu, saya pasti ya. U'tiyanna, ada nun taukid di situ ya. Saya pasti akan kasih. Wala ini sta'adzani, dan kalau hamba ini mohon pertolongan padaku, maka pasti saya akan tolong. Janji Allah tuh ya. Karena kita sudah apa ya, making closeness ya dengan Allah terus gitu. Ini yang repot kan, kita kan selalu jauh ya dari Allah, pas begitu ribet baru datang ya kan. Kebiasaan manusia begitu Pak Ustadz. Itu dia. Pas datang juga kita ragu kan, agak malu-malu juga ya, nggak pernah datang. Kita tolong enggak ya kan, gitu ya. Jadi memang ternyata membuat kedekatan sama Allah itu ada step-stepnya ya. Sudah dijelaskan sama Pak Ustadz kita, dan penjelasannya sangat mudah dimengerti, dan juga pastinya ini mudah-mudahan pemirsa Bamusi TV bisa mengerjakannya pelan-pelan, bertahap, dan juga terencana. Pak Ustadz terima kasih banyak, tapi ini ya ampun Pak Ustadz, waktu kita ternyata udah habis nih Pak Ustadz ya. 30 menit gak berasa ini. Saya yakin pemirsa Bamusi TV juga sudah mempersiapkan bukaan puasanya, takjilnya udah disiapin ya. Alhamdulillah. Oke, baik pemirsa Bamusi TV, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Thohirin Sanmiharja SHI MPDI, bisa menjadi pahala, manfaat, dan juga ibadah bagi beliau. Terima kasih, dan juga pemirsa Bamusi TV dimanapun berada yang selalu setia bersama kami.
Pemirsa Musik TV, jangan lupa juga untuk ikuti ya sosial medianya Bapak Dr. Tahirin Sani Harja SHI PDI. Di Facebooknya ada ya Pak, Instagramnya juga, YouTube channel juga ada di @tahirin_sani_harja. Dan juga jangan lupa juga ya untuk YouTube channel kita di like, subscribe, komen dan juga di share sehingga menjadi ladang pahala kita dalam menyebarkan kebaikan. Sebelum menutup acara, sebagai manusia tentunya kami banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Kami mohon maaf karena kesempurnaan selalu milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Tisa Karolina dan juga narasumber saya mohon berdiri. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama.